لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله Apa perintahnya? Faqala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihan. Hai para rasul, hai para utusan-utusan, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Perintah kepada Rasul ini juga perintah untuk kita umat Rasulullah. Dimulai dari hal yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang hari ini. Apa itu? Makan yang baik, makan yang halal termasuk di dalamnya itu. Sesuatu yang mungkin hari ini dipandang sebelah mata, dianggap biasa saja. Masak sampai segitunya, tetapi ternyata efeknya itu adalah hampir pada seluruh kehidupan kita. Efeknya bahkan sampai ibadah kita. Efeknya bahkan terhadap hati kita, apakah hati kita akan cenderung pada kebaikan atau menjauh dari kebaikan. Itu dari yang namanya makanan. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihah, kemudian beramalah dengan amal yang baik, amal yang soleh. Ternyata di antara salah satu kunci kita untuk mudah beramal adalah ketika seorang makan dari perkara yang thayyib, termasuk yang halal di dalamnya. Ya, termasuk di antara syarat diterimanya ibadah juga adalah makan yang thayyib, termasuk baju yang bersih, yang thayyib, termasuk tempat ibadah yang thayyib. Itu syarat diterimanya ibadah. Bahkan syarat diterimanya doa-doa seorang muslim juga termasuk dari makan yang thayyib, yang baik-baik saja. Artinya ini adalah efek makanan yang dikonsumsi oleh seorang mukmin itu sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk diperhatikan sebaik mungkin. Kenapa? Karena itu akan berefek untuk dunia dan akhiratnya. Kulu minat thayyibat, makan dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, kemudian engkau beramal soleh. Ya. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang Allah berikan kepada engkau. Allah telah rizkikan kepada engkau. Ada pilihan manusia dari upaya yang ia lakukan untuk mencari rezeki. Ada yang dia berhati-hati, ada yang dia menjaga diri, menjaga kehormatan, betul-betul dia perhatikan supaya pekerjaan yang ia lakukan, hasil yang ia dapatkan benar-benar dari pekerjaan yang halal, yang tidak mengandung syubhat, mengandung gharar, apalagi unsur kezaliman yang mengakibatkan keharaman dari sisi yang dapatkan tersebut. Tapi ada juga manusia yang dia tidak peduli tentang hal itu. Yang penting cuan, bahasa hari ini. Yang penting hasil. Wis, haram aja susah, apalagi yang halal. Prinsip mereka begitu. Sehingga mereka nggak peduli sikut kanan, sikut kiri, injek bawah. Yang penting hasil. Ya. Kadang-kadang aneh di negeri kita itu lucu. Ya, tiap hari berita korupsi ada aja gitu kan. Ada sebuah tulisan gitu ya. Menikahnya di Disneyland, bulan madunya di Perancis, ya, belanjanya di Paris, giliran korupsi di Indonesia. Masya Allah, sampai begitu. Ya, kadang-kadang orang juga gitu, kadang-kadang nggak habis pikir sih kita itu orang korupsi itu nggak kira-kira gitulah. Itu duitnya buat apa? Ya,
Kalau dibelanjakan 1 miliar per hari sampai berabad-abad nggak habis. Itu duitnya buat apa? Itu 7 turunan nggak habis. Ya. Padahal kata Rasulullah itu kan rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai kalau pakaian, dan apa yang kita tempati kalau itu adalah rumah. Itu rizkinya. Ada orang punya aset di mana-mana, itu bisa jadi bukan rizki dia, ya, bukan rizki dia. Ada orang nggak punya rumah, tapi suruh nempati rumah yang mewah. Ada supir, tapi tiap hari dia nunggu mobil yang mewah. Yang menikmati siapa? Supirnya. Yang mati rumah mewah siapa? Pembantunya. Ada yang punya villa ditinggal itu, yang nunggu 1 orang 2 orang, dia yang menikmati. Yang punya villa paling hanya datang setahun sekali, setahun 2 kali, itu pun paling hanya beberapa hari. Ya, itu kan hanya sebuah kebanggaan, punya aset, dianggap wah, punya aset di mana-mana. Bisa jadi itu bukan rezeki dia. Yang lebih celaka adalah ketika dia tidak sempat memberikan alokasi untuk jariah amal, maka ya dia yang bekerja dengan susah payah, ketika dia wafat, maka dia yang akan ditanya dan dihisab oleh Allah, sedangkan hartanya dari warisan untuk ahli warisnya.